Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rekan-rekan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita insyaallah hingga saat ini. Dan alhamdulillah, kali ini kita telah sampai di penghujung bulan Dzulhijjah, itu 30 di penghujung bulan Dzulqa'dah, itu 30 Dzulqa'dah. Artinya insyaallah besok ya, yang sebenarnya maghrib nanti kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengingat keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rekan sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal di hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan amal pada hari itu, yaitu yakni ayyamul ashr min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana bila dibandingkan dengan jihad di jalan Allah SWT? Apakah lebih baik? Apakah amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan lebih tinggi dibandingkan dengan jihad di jalan Allah SWT? Maka Nabi kita SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali Nabi kita SAW melanjutkan, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya, kemudian dia meninggal dalam jihad tersebut, ya, dia meninggal dalam jihad tersebut. Ya, ini hadis pertama dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai kecuali amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian hadis lain dari Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita SAW mengatakan, "Ma min ayyam a'zamu wa la ahabbu ila Allahil 'amalu fihinna min hadhil ayyam." Bahwa tidak ada hari-hari di mana amal di dalam hari-hari tersebut, dalam lafaz ini a'zamu wa la ahabbu ila Allah, lebih agung dan lebih Allah cintai, ya, dibandingkan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan dalam hadis ini Nabi kita SAW melanjutkan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyak di hari-hari tersebut zikir, yaitu tahlil dengan lafazkan la ilaha illallah, tentu dengan melafazkan dalam lisan kita dan meyakini dalam hati kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wat takbir, dan juga takbir dengan melafazkan Allahu akbar, dengan keyakinan dalam hati kita Allahu akbar, bahwasanya Allah lah yang akbar, hanya Allah lah yang paling agung. Dan juga tahmid, memuji Allah SWT dengan melafazkan alhamdulillah, ya, dengan meyakini juga dalam hati kita alhamdulillah, bahwasanya alhamdulillah, segala puji lillah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat untuk takabur, tidak ada tempat untuk sombong, tidak ada tempat untuk merasa tinggi di hadapan makhluk Allah SWT, terlebih merasa tinggi takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari dua hadis tersebut, maka hendaknya kita mengingat dan memotivasi diri kita untuk memanfaatkan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya. Lalu selain amal yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, yaitu untuk tahlil, tahmid dan takbir, amalan apa lagi yang bisa kita kerjakan pada hari-hari ini? Ya, maka pertama, rekan sekalian, tentu yang paling utama adalah amalan haji, ya. Bahkan bulan ini dinamakan dengan bulan haji, Dzulhijjah, artinya bulan haji di bulan ini, ya. Dan bagi rekan-rekan yang berkesempatan untuk haji, Allah beri hidayah, Allah beri taufik untuk beribadah haji, ya, kesempatan dan kemampuan, terutama taufik dari Allah SWT untuk beribadah haji, maka mari kita luruskan niat untuk meraih surga Allah SWT dengan ibadah haji tersebut, ya. Karena Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW berjanji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasannya kecuali
surga Allah SWT, kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini mari kita luruskan niat bahwa ibadah haji ini untuk menggapai apa yang Allah janjikan, yaitu jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu juga mempersiapkan diri. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fatazawwadu, maka berbekallah. Ini untuk orang-orang yang akan ibadah haji secara khusus, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi rekan-rekan yang Allah berhidayah, beri taufik untuk beribadah haji di tahun ini. Untuk rekan-rekan yang belum Allah beri kesempatan untuk beribadah haji di tahun ini, maka ada amalan lain yang insya Allah bisa tetap membuat kita bersemangat untuk berkompetisi menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT, meraih kebaikan yang Allah janjikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang hasan insyaallah bisa kita amalkan, dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi kita SAW mengatakan, man shallal qadat, barang siapa yang salat subuh fi jamaah, berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, ya, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT hingga terbit matahari, ya, summa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat syuruk, ya. Setelah menunggu sebentar terbit matahari, kemudian dia salat syuruk, ya, maka balasannya kanat lahu ka ajri hajah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji wa umrah, dan orang yang umrah, berhaji dan umrah. Kok bisa? Mungkin kita ragu, maka Nabi SAW melengkapi hadis ini dengan menyampaikan tamah, sempurna. 3 kali Nabi kita SAW menguatkan di ujung hadis ini, ya, bahwasanya betul sama, ya, bahkan sempurna sama, ya, maka ini semoga memotivasi kepada kita untuk menjadikan ibadah ini mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mengingat keutamaan waktu-waktu ini, dan tentu juga tidak terbatas pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada yang bisa kita amalkan di hari-hari lain untuk mengejar pahala keutamaan seperti orang yang berhaji dan juga orang yang umrah, ya. Tentunya ini tidak menggantikan ibadah haji kita. Artinya kalau kita belum berhaji, semoga kita tetap memotivasi diri kita untuk bisa berhaji, untuk bisa berumrah ke Baitullah secara langsung insyaallah. Demikian pertama, yaitu amalan ibadah haji, ya, atau penggantinya bagi orang-orang yang belum berkesempatan untuk beribadah haji. Amalan selanjutnya yang utama yaitu adalah berpuasa pada hari-hari tersebut, yang berpuasa pada hari-hari tersebut, yaitu saum sunnah, ya, dan secara khusus nanti adalah saum Arafah, ya, secara khusus saum Arafah itu kita adalah kita sampaikan sekarang amalan yang umum yang bisa kita isi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu saum. Dan sekedar mengingatkan sebuah hadis yang muttafaq alaih bahwa Nabi kita SAW mengatakan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seseorang dia bersaum di jalan Allah SWT, artinya lillahi ta'ala, illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. 70 kharif, ya. Bahwasanya tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah SWT, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, artinya menjauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun perjalanan, ya, karena ibadah saum tersebut, tersebut, ya. Maka ini yang bisa kita niatkan insyaallah, yang mengisi hari-hari kita dengan ibadah saum. Begitupun saum Arafah di hari Arafah nanti, yang bisa menghapus dosa setahun sebelum dan sesudah, ya. Maka ini insyaallah kita niatkan, insyaallah kita siapkan untuk mengisi hari-hari dengan saum di hari-hari sebelumnya, ataupun secara khusus nanti di hari Arafah, ya, secara khusus di hari Arafah. Dan kemudian ibadah lain yang juga khas pada hari ini, pada hari-hari ini, yaitu untuk berkurban, ya, untuk melaksanakan kurban, ya, memberikan kurban kambing yang insyaallah bisa kita berikan, dan orang yang berkurban bisa meniatkan pahalanya bagi seluruh anggota keluarga.
ya. Dan ini adalah amal yang masyhur yang diajarkan dalam ajaran Islam, dan Nabi kita SAW pun mencontohkan amalan tersebut, yaitu memberikan kurban ya, dengan satu kambing untuk satu orang, atau bisa berserikat bersama-sama 7 orang dan untuk memberi kurban berupa sapi atau berupa unta yang bisa 10 orang bergabung dalam berkurban dengan satu unta. Tapi kembali, setiap orang insya Allah bisa meniatkan pahala dari kurbannya untuk seluruh anggota keluarganya. Dan bagi rekan-rekan yang akan berkurban, kita mengingat hadis dari Imam Muslim berikut dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kita SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya setelah mulai bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudahi, dan artinya kamu bercita-cita atau berniat untuk berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfari, maka hendaknya dia menahan kuku dan juga rambutnya. Jadi sejak awal bulan Dzulhijjah, bagi rekan-rekan yang hendak hendak berkurban pada tahun ini, hendaknya dia tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambutnya, ya. Dan semoga Allah SWT menerima ibadah kurbannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang insyaallah sebagai nasihat buat saya pribadi dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, mengingatkan kita akan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tentu tujuannya adalah untuk mengingat dan mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah ini dengan amal soleh. Semoga hari-hari ke depan adalah hari-hari yang bisa kita manfaatkan dan menjadi hari-hari yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak, menjadi salah satu sebab kita menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.